permasalahan yang ada pada kalian, karena kalian menentukan ada mengisi instrumen, ada masikan. Ada Bapak. Jadi instrumen itu kalian memilih ketika tidak berani berpendapat, Bapak mengambilnya kesimpulan kalian tidak berani berpendapat. Nah, sebelum masuk ke tahap sekarang Bapak belum kenal dengan satu sama lain. Kita kenal nggak satu sama lain? Tak semua. Ibu IPS kan? Iya. Wah, jadi coba perkenalkan dulu dan jurusan. Mulai dari ibu. Baik, perkenalkan nama saya Budi Manda, saya dari IPS 01. Perkenalkan saya Nada Rizina dari IPA 01. Kenalkan saya Siti Ramadhani, saya dari IPA 2. Semuanya aku Nurul Ramadhani dari IPA 1. Perkenalkan nama saya Dila Nurulisa dari IPS 2. Baik, terima kasih anak-anak. Untuk memulai kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita melakukan berdoa dahulu. Jadi siapa bisa berdoa? Teguh aja kalian berdoa. Oke Teguh, coba aku. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Teguh. Semoga sesi kita ini berjalan dengan lancar. Amin. Sekarang harapan Bapak, semoga dalam bimbingan Bapak ini kalian bersikap jujur. Apa-apa yang ada di pikiran kalian, apa-apa yang ada di dalam diri kalian itu kalian bicarakan, itu kalian ucapkan. Dan itu hanya di sini saja. Ini bersikap rahasia, hanya kita semua tahu. Masalah-masalah ini tidak akan tersebar kemana-mana, karena itulah gunanya dunia kelompok. Langsung saja kita memasuki tahap ini. Jadi tahap ini sesuai dengan instrumen tadi, kalian ada sedikit permasalahan tentang pendapat. Betul Mbak? Betul. Jadi Bapak di sini akan memberikan solusi. Yang dimana solusinya ini menurut Bapak kalian juga bisa memecahkan masalah. Sekarang Bapak tanya nih satu-satu. Apa yang membuat kalian tidak berani berpendapat? Coba mulai dari Nisa. Pendapat saya merasa nggak penting gitu, kurang penting. Bisa kalau menurut lo? Saya takut salah Pak. Nanti kalau salah diketawain sama Kalau menurut Suci, Saya nggak berani ngomong, Pak. kalau menurut Nada, saya malu. Ibu, Salah juga aku ngomong. ya. Nah, jadi kan ini ada beberapa permasalahan yang beda-beda nih. Yang dimana itu fokusnya ke dari pendapat tadi. Jadi sekarang Bapak tanya nih, dari permasalahan tadi yang Pak tadi ya, karena itu ada yang sama. Yang mana yang paling sering nih? Takut salah dan gugup. Takut salah dan gugup. Iya, setuju, Pak. Itu paling sering nih Pak. Iya. Bapak juga dari dunia kelompok sebelumnya. Takut salah dan gugup. Sekarang Bapak tanya lagi, kira-kira dari takut salah dan gugup ini, apa solusi yang bisa diberikan agar tidak gugup dan tidak takut salah? Coba dulu dari Nisa. Semua orang pasti punya kesalahan juga, ya. Oh iya, betul. Coba dulu. Harus banyak latihan sih sebenarnya Pak. Tapi kadang ya saya pun males kok kalau latihan. Makanya kalau tampil saya agak takut salah. Karena saya latihan kalau lima jadi ya gitu nggak mau. Kalau Suci, Kalau menurut saya dicatat dulu, Pak, poin-poin yang mau disampaikan biar nggak lupa. kalau Nada, Banyak-banyak latihan aja Pak. Belajar. kan di sini bisa kita lihat bahwasanya dari anak-anak sini permasalahan yang anak-anak istilahnya itu susah berpendapat tadi, padahal ada solusi dari kita sini. Kan ini ada 4 tadi kan. Teguh, gimana Teguh? Tak salah juga sama ya. Dari tempat ini, kan ini ada 4 topik ini dari anak-anak sebutkan tentang solusinya. Apa solusi terbaik dari tempat ini? Coba dulu kalau apa yang paling setuju
bahwasanya solusi dari caputan pendapat itu apa? Tulis dulu Tulis poin-poin. poin-poinnya itu. Poin-poin. Setuju semua? Jadi kan sekarang kita sudah tahu nih bahwasanya berani berpendapat itu merupakan salah satu skill yang sekarang harus bisa kita lakukan. Karena kita tidak bisa lagi kita berpendapat. Sekarang sudah ada media sosial, di media sosial kita harus berani berpendapat. Jadi untuk anak-anak apapun itu, Bapak ingin nanti Bapak dengar dari guru wali kelas, dari guru mata pelajaran, bahwasanya kalian-kalian yang sudah mengikuti bimbingan ini sudah mulai berani berpendapat. Sekarang Bapak tanya nih, apa yang akan kalian lakukan? Nanti mungkin masuk kelas ataupun kegiatan apa tentang solusi tadi yang ingin direncanakan lah. Coba dulu dari Nada. Gimana Pak? Jadi kan tadi sudah ada solusinya dari semua ada solusi. Jadi sekarang Bapak bertanya lagi ketika ada suatu kegiatan, kelas, organisasi, apapun itu kita bicara berpendapat. Apa kira-kira yang awalnya Nada tidak berani berpendapat, Nada berani berpendapat? Apa yang Nada lakukan di sini? Langkah kecil. Nah, itu tadi Pak ada poin-poin. Nanya ke gurunya Pak. Langsung tanya, mulai berani lah ya. Kalau untuk Suci, Saya mau menyampaikan pendapat saya pas makan OSIS. oh iya, Suci rapat ada di OSIS juga ya. Jadi sebelumnya Suci nggak aktif tuh berpendapat. Ya, nggak berani Pak. Aku salah harus berani. Oke, jadi mulai ke depannya apapun pendapat itu harus dikeluarkan. Jadi dulu gimana dulu? Mungkin saya bakal persiapan dulu sebelum ada pembelajaran atau kegiatan. Saya bakal mencatatkan buat diskusi dulu Pak. Ini kan kalau udah diskusi udah sama-sama clear nih kan. Nanti di kelas baru dibahas. Oke, berarti mendalami materi dulu lah sekiranya dengan kawan-kawan agar Iya, Pak. nanti Jadi Gimana? persiapannya lebih matang. ya. Jadi untuk Nisa gimana Nisa? Biasa sama kayak si dulu tuh berdiskusi dulu sama teman karena sebelum pelajaran dimulai. Baik, sudah ada solusi nih dari kawan-kawan semua untuk langkah-langkah kecil agar berani berpendapat. Sekarang Bapak mau tanya nih, apa kira-kira manfaat yang kita lakukan pada saat bimbingan kelompok ini satu orang? Apa yang sudah kalian dapatkan dari kelompok? Saya Pak, Apa ya boleh dulu? dari sesi ini saya merasa jadi mendapatkan dukungan secara emosional Pak, untuk berani mengungkapkan apa yang seharusnya saya ungkapkan. Kalau kemarin kan saya takut karena saya nggak berani diketawain sama kawan-kawan. Setelah ada sesi ini saya jadi lebih berani Pak. Saya nggak mau diam meskipun diketawain karena salah nggak apa-apa. Namanya kan masih proses belajar Pak. Ya, betul sekali. Yang lain ada lagi mau menambah? Jadi sekarang Bapak rangkum, jadi intinya kita seperti yang kita ketahui tadi, kita sekarang sedang berproses. Jadi jangan gara-gara tidak berani berpendapat, proses yang harusnya kita lalui terhambat. Karena berani berpendapat itu merupakan suatu proses yang sangat besar untuk kita lakukan. Jadi Bapak ulangi lagi sekali lagi bahwasanya kalian semua anak Bapak bahwasanya kalian itu mempunyai solusi tersendiri, tapi kalian tidak berani mengutarakannya. Seperti tadi Nada, apa tadi Nada? Solusi dari Nada ketika tidak berani berpendapat, langsung bertanya. Kan di sini bisa kita lihat bahwa ada solusi, tapi tidak berani Mengutarakan. Baik, sekarang Bapak mau kasih gambar UKTD, bentar Bapak ambil ke belakang. Baik, maaf ya agak jelas sedikit. Nah, coba Ibu.
adalah lembar kerja